Jadi hari ini kita mau belajar tajwid lagi ya nak, tentang hukum mim mati. Nah, jadi silakan dilihat ya video Umi. Barokatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan solehah? Miss Fatihah berharap semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya anak soleh dan solehah. Miss Fatihah di sini akan menjelaskan hukum bacaan mim sukun. Setelah kita mempelajari hukum bacaan qalqalah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu hukum bacaan mim sukun. Hukum mim sukun atau hukum mim mati terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mislain atau biasa disebut idgham mimi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Baiklah, sebelum pembahasannya semakin jauh, kira-kira hukum mim mati itu apa sih? Mari kita cari tahu bersama. Jadi, hukum mim mati adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar dan syafawi artinya bibir. Jadi, apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Dan cara membacanya samar-samar dengan bibir dirapatkan dan didengungkan, kemudian ditahan 2 ketukan. Mari kita ucapkan sama-sama contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Wa ma hum bi kharijin. Sekali lagi, wa ma hum bi kharijin. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait hukum bacaan ikhfa syafawi? Baik, jika sudah paham, mari kita ke penjelasan yang kedua, yaitu hukum bacaan idgham mutamathilain atau idgham mimi. Baiklah, hukum bacaan mim sukun atau mim mati yang kedua adalah idgham mutamathilain atau biasa disebut dengan idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mutamathilain artinya 2 jenis yang sama. Jadi, apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka hukum bacaannya adalah idgham mutamathilain atau idgham mimi. Dan cara membacanya yaitu dengan memasukkan suara mim yang bersukun atau yang berharokat mati kepada mim yang berharokat hidup di depannya, dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat. Mari kita baca contohnya sama-sama. Anfusihim min. Satu kali lagi. Anfusihim min. Oke, good job. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang hukum bacaan idgham mutamathilain atau biasa disebut dengan idgham mimi? Semoga bisa dipahami ya anak soleh dan solehah. Amin. Oke, sekarang kita fokus kembali, jangan melamun. Dengarkan penjelasan yang terakhir tentang hukum mim sukun atau hukum mim mati yang ketiga, yaitu hukum bacaan izhar syafawi. Hukum mim sukun atau hukum mim mati yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir. Jadi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain bertemu dengan huruf
mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Cara membaca izhar syafawi yaitu ketika mengucapkan huruf mim, bibir dirapatkan, dibaca dengan jelas dengan satu ketukan dan tidak didengungkan. Berbeda dengan ikhfa syafawi dan idgham mimi. Mari kita baca contohnya bersama-sama hukum bacaan izhar syafawi. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu mim sukun bertemu dengan hamzah. Wa khalaqnakum azwaja. Satu kali lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Masya Allah, luar biasa. Good job anak soleh dan soleha. Kalian memang anak-anak yang hebat. Baik, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada hari ini. Jadi, hukum bacaan mim sukun atau mim mati terbagi menjadi 3 hukum bacaan. Yang pertama, ada ikhfa syafawi. Yang kedua, ada idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Dan yang ketiga ada izhar syafawi. Agar anak-anak Miss Fatihah lebih memahami lagi hukum mim sukun atau mim mati, silahkan dipraktekkan dengan mencari contoh-contoh bacaan hukum mim sukun atau mim mati di dalam Al-Quran. Selamat mencoba, semangat! Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye.